Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Angku-angku, mama-mama, dun sana seringnya Bumi JT adik-adik kemalakan. Alhamdulillah kini tuh hari kalahkan balik kita menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasa nawak karajukan lagu-lagu hari itu benar-benar akan menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih baik. Karena orang bertakwa lah yang akan dimasukkan di Allah dalam surga. Arduhas samawati wal ardh, ini dari segi takim. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan juga sebagaimana kata Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya lalu. Mudah-mudahan selama kita mungkin berdosa kepada Allah, berdosa kepada diri sendiri, dan berdosa kepada orang lain. Mungkin kita tidak menjalankan kewajiban, atau sembahyang nambah kurang-kurang, atau amal ibadah nambah kurang-kurang, atau larangan-larangan Allah nambah langgar, atau dosa kepada orang tua, dosa ke pemilih awak, dosa ke kawan-kawan awak, dosa ke dunsana awak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan itu diampunkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nangkuangku dunsana saudanya, banyak peluang supaya kita bisa diampunkan ya Allah Subhanahu wa taala. Berguguran dosa-dosa. Misalnya ya katuran sembahyang, di waktu rukuk dan sujud itu berguguran dosa-dosa. Orang menuju kamu saji pergi sembahyang jamaah, selangkah dari rumah diangkat satu derajat, dihapuskan satu dosa. Dan sampai di munsaji mendengarkan azan, dijawab kalimat-kalimat azan itu, banyak sekali keutamaan di situ. Dan berzikir, sudah sembahyang misalnya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, cukupkan 100. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Nangkuangku dan sanak serenya, itu adalah dosa-dosa kita ya. Awak menuntut ilmu, dosa awak diampunkan. Awak mengambil ulua, diampunkan dosa awak. Itu dosa dan ado pada tetesan air yang terakhir diambil tahu awak diampunkan. Banyak peluang kita diampunkan dosa awak. Tapi dosa gandang, kalau dosa gadang memang harus saya minta ampun kepada Allah SWT. Bagaimana tobat, bagaimana kita tinggalkan dosa itu, menyesal, menyadari bahwa itu awak salah, itu menyesal, awak tinggalkan, jadi ikuti juga kebaikan-kebaikan, kok punya harap di Tuhan berasa dosa diampunkan di Allah SWT. Apa dosa gadang itu? Banyak sekali, terutama sekali yang paling kadang syirik, mempersekutukan Allah. Persekutukan oleh itu dosanya gadang sekali. Zaman kini kok, walaupun zaman modern masih banyak orang menduakan Tuhan, syirik, percaya pada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Bisa syirik karena lisan, karena perbuatan, karena etikat. Maka kita hati-hati sekali. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, hapus sedunia amal-amalmu itu, walaupun amal sholat, amal puasa, amal haji, amal sedekah, amal zakat akan hapus kalau lah mempersekutukan Allah. Kalau sampai tidak minta ampun sampai mati, khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, tampaknya neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalam. Kembali jauh itu dosa syirik itu, dosa yang tidak ada ampunnya. Artinya nanti di akhirat, kalau alunya minta ampun semasa di dunia kok tidak ada ampun. Kalau dosa-dosa lain, kalau masih punya iman, tidak syirik, ada harapan diampunkan di Allah SWT. Ada harapan kita masuk ke dalam surga. Sudah itu dosa durhaka pada orang tua, itu ya dosa gadang. Ada 9 dosa itu termasuk diantaranya durhaka pada orang tua. Bahkan di dalam surah Bani Israil dikatakan mengatakan saja, mengatakan saja tidak boleh. Wala taqul lahum uf wala tanharhuma. Jangan kau katakan
Yang kau bentak dia, membentak dah dia. Maka katalah kata-kata dan baik, kata nama lampu ini. Marilah rencana saya jangan sampai orang tua. Walaupun orang tua tidak bisa mengalami itu karena sering terjadi. Dan mengamang orang tua lama tidak bisa mencari, ada sama orang saja menghardinya, menghinonya atau menelantarkannya. Jangan. Sobat aja sonya semenjak awak di dalam kandungan itu susahnya mengandung 9 bulan 10 hari melahirkan, kadang-kadang ada orang sampai meregang nyawa itu lahir sakitnya, kadang sampai di bala paruinya melahir cuma gadangkan tengah malam yang kelamak lalu tidak bisa lalu orang tua awak terjago awak menangis disusukan itu jola gadang lah di sekolah kan diantar dijapui sadih kalau sampai anaknya sakit ditunggu di sekolah banyak sekali tidak bisa kembali ke sekolah tidak bisa kembali kita berbahaya tidak bisa banyak pada orang tua setidak-tidaknya jangan sakiti hati jangan baik hatinya itu maka marilah insyaallah mari cari ridho orang tua ridho Allah ridho wali ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua Allah tidak bisa meridho kalau orang tua tidak ridho Allah. Jadi amalan utama salah satunya amalan utama ada 3 amalan yang utama sembahyang di awal waktu sudah itu jihad fisabilillah dan juga berbakti kepada orang tua. No orang apa dosa kata. Sudah itu dosa lain itu membunuh itu dosa kadang membunuh berzina minum-minuman yang memabukkan khamar innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan raja setan Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran sesungguhnya khamar berjudi maisir wal ansab mengundi nasib wal azlam menyembah berhala rijsum min amali syaitan sebenarnya itu perbuatan syaitan fajtanibu tinggalkan kalau ingin berubah tinggalkan setelah itu lari dari peperangan makan alat anak yatim dari dosa datang mudah-mudahan bulan Ramadan bulan bayi itu bulan ampunan ko kita banyak beramal banyak beribadah sembahyang tarawih puasa sedekah baca Al-Quran dan zikir dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat jangankan perbuatan maksiat perbuatan yang manfaat saja kita tinggalkanlah puasa insyaallah terbiasa selama sebulan model itu alhamdulillah bulan berikutnya bulan berikutnya kita lebih baik nah itu saja di sana serinya dan apa yang aku sampaikan pada kesempatan Iko mudah-mudahan manfaat dan hamba akhiri kurang mohon maaf billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi